Halo, perkenalkan nama saya Elsa De Juliana Sambo, NIM 2002-4012, kelas 4TI1, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika di Politeknik Negeri Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen Keprodi Harson Kapo dengan mata kuliah pemrograman web. Materi yang akan kita bahas adalah pengenalan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun, seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript juga dapat digunakan pada sisi server, game, IoT, desktop, dan sebagainya. Pada video kali ini, kita akan belajar JavaScript dari dasar, mulai dari pengenalan JavaScript hingga membuat program pertama dengan JavaScript. Siapkan peralatan yang harus disiapkan untuk belajar JavaScript. Nah, yang harus kita siapkan pertama-tama adalah browser tentu saja. Browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Bisa juga Firefox, Opera, dan lain-lain. Peralatan yang kedua ada text editor. Yang saya gunakan adalah Sublime Text, tapi kalian juga bisa menggunakan VS Code. Nah, langsung saja mari kita mulai. Kata orang, belajar JavaScript itu susah, karena saat melihat hasilnya di web browser, pesan errornya tidak tampil. Pendapat ini tidak benar, karena kita bisa melihatnya melalui konsol. Untuk membuka konsol JavaScript, dapat kita buka melalui inspect elemen, lalu konsol, atau saya langsung menekan tombol F12 pada keyboard saya dan langsung menampilkan halaman konsol pada web browser. Di dalam konsol ini, saya menulis fungsi atau kode-kode JavaScript berupa console.log yang fungsinya menampilkan teks ke konsol JavaScript. Dan saya juga menggunakan alert untuk menampilkan sebuah pesan atau peringatan atau informasi melalui sebuah notifikasi pada web browser. Ya. Tutup kurung, jangan lupa semikolon. Dan saat kita run, ya, muncul notifikasi saya sedang belajar JavaScript. Seperti itu. Kita klik OK. Iya. Nah, di sini kenapa konsolnya tidak ditampilkan di halaman website? Nah, karena konsol itu hanya akan muncul di konsol saja, tidak bisa di halaman web. Nah, di sini kita sudah ada codingannya, program menampilkan Hello World. Nah, di sini ada console.log. Kalau tadi ada alert, sekarang dokumen write. Alert kan tadi itu menampilkan notifikasi yang berupa informasi pesan dari codingan ini. Tapi kalau dokumen write itu fungsinya buat apa? Dokumen write itu berfungsi untuk menulis Hello World ke dokumen HTML, maka dia akan ditampilkan di sana. Nah, tadi kan kita menulisnya di konsol yang ada di browser. Nah, kita sekarang menggunakan text editornya. Nah, ini kan kita udah save dengan nama Hello World. Nah, sekarang coba kita buka di browser. Nah, di sini kita masuk ke menu untuk menampilkan Hello World. Kita pilih nama filenya Hello World, ya. Dan ini tampilannya. Yang tertulis pada dokumen write adalah Hello World. Sedangkan yang tertulis pada console log adalah saya belajar JavaScript. Nah, sesuai dengan skrip program tadi, ya.
Nah, dalam penulisan JavaScript pada HTML, ada istilah yang bernama atribut event. Atribut event itu kurang lebih sama seperti inline. Karena kalau inline kan ada atribut, ada href, itu untuk memanggil link atau memanggil sesuatu yang melalui link. Lalu di sini ada onClick. OnClick itu adalah event yang digunakan untuk memanggil alert. Misalnya ketika satu elemen diklik, maka jalankan fungsi JavaScript. Seperti ini ya, coba saya jalankan yang inline ya. Inline. Di sini ada kita menggunakan onClick. Nah, dia akan seperti ini. Nanti dia bisa diklik, nanti akan muncul kata yay. Nah, selain event onClick, ada juga event-event yang lain seperti onSubmit. Nanti kalau ada formulir atau apa nanti dia akan pada saat kita klik dia akan menyimpan, dia akan mensubmit data-data. Atau juga ada onload digunakan untuk loading, on double click, on mouse over, on mouse ya, dan sebagainya. Ada juga penulisan JavaScript URL. Penulisan JavaScript pada URL, cara ini jarang sekali digunakan, namun kita juga perlu mengetahuinya kan. Penulisan JavaScript pada URL menggunakan protokol JavaScript. Misal, kita menulis kode seperti ini. JavaScript .2 alert, kamu paham sekarang? Nah, dia seperti ini kalau penulisan menggunakan URL. Ya, seperti itu. Nanti dia akan muncul outputnya seperti ini. Nah, kamu paham sekarang, jadi kurang lebih seperti itu. Pada penulisan kode JavaScript berikutnya, ada penulisan kode JavaScript eksternal. Pada cara ini, JavaScript ditulis secara terpisah dengan file HTML. Nah, di sini kode JavaScript, ini kode HTML. Ini file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar karena mereka yakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode proyek yang ada. Mari kita langsung lihat isinya. Ya, kita kan buat dua file. Kita buat dua file, yaitu file dengan JavaScript dan HTML. Sendiri-sendiri kita buat. Kalau ini kan kita JavaScript-nya kita masukkan dalam HTML melalui atribut. Nah, kalau itu inline, kalau yang ini langsung pada body-nya kita pakai text script yang ada di sini. Nah, sedangkan ini filenya kita buat dua. Di sini kita isi alert langsung kode JavaScript-nya, dan di sini kita tinggal memanggil JavaScript yang ini melalui text source. Source sama dengan string. Dalam string ada nama file kode JavaScript-nya, kode program JavaScript. Jangan lupa tag-nya. Kita pakai tag ini. Nah, oke. Hasilnya kita bisa lihat. Hasilnya kita buka di indeks. Nah, lalu muncul seperti ini. Muncul alert seperti ini. Alert notifikasinya seperti ini. Outputnya. Nah, seperti yang tertulis di sini, hello, ini adalah program JavaScript eksternal. Nah, begitu pula yang dimunculkan di outputnya. Di output alertnya, hello, ini adalah program JavaScript eksternal. Oke. Nah, saat kita klik OK, langsung muncul pada tampilan websitenya di halaman indeks utama, yaitu tutorial JavaScript untuk pemula.
Baik, untuk selanjutnya kita akan memahami variabel dan tipe data dalam JavaScript. Ya. Dalam Java, kita akan mempelajari pertama-tama cara membuat variabel di JavaScript. Cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Pada contoh ini, kita membuat variabel bernama underscore name dengan nilai berupa teks atau string. Ini tipe datanya string ya. Nah, contoh lain lagi. Di sini ada var dengan tipe data number dan var dengan tipe data boolean. Perhatikan, pada contoh ini kita menggunakan huruf besar atau kapital untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata di sini. Di visitor count, count. Visitor count kita menggunakan huruf kapital untuk variabel yang terdiri dari dua suku kata. Dan di sini juga ada variabel is active. Aktif itu kata kedua, jadi kata kedua kita menggunakan huruf besar. Nah, perlu kamu ketahui juga, selain kata kunci var, kita juga bisa membuat variabel dengan kata kunci let atau tanpa awalan apapun. Contoh ya, kita buat variabel dengan kata kunci let. Contoh ini kita ubah jadi let price. Tipe datanya string. Lalu kita juga bisa membuat ini dengan, atau ini book title saja, book title. Nah, kita hapus dulu ini. Lalu kita juga bisa buat ini nantinya kita buat tidak usah pakai var juga boleh, bisa. Ini kita hapus. Ini juga bisa. Apa bedanya yang menggunakan let dan var dengan yang tanpa awalan? Perbedaannya mudah saja, terletak pada jangkauan dan penggunaannya. Nah, nanti kita sebentar akan membahasnya lebih lagi. Nah, ada juga pertanyaan, bagaimana jika nilai variabelnya tidak diisi? Nah, jawabannya variabel akan bernilai undefined atau belum ditentukan. Nah, nanti kita praktekkan langsung ke browsernya. Kita kembali lagi dulu. Terus kita tidak isi ya jumlah visitornya. Nah, lalu kita save, dan jika kita run, ya seperti ini. Itu salah ya. Saat kita run, ada yang salah di sini. Ya. Di yang ke-8. Nah, di sini kita tidak masukkan nilainya karena kita undefined. Karena kita tidak memasukkan nilainya ya. Kita save. Kita run. Undefined ya. Seperti itu. Oke. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan menampilkan isi variabel. Untuk menampilkan isi variabel, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi untuk menampilkan output seperti yang kita pelajari tadi. Ada fungsi console.log, menampilkan output ke konsol JavaScript, ada fungsi document write, menampilkan output ke dokumen HTML, dan menggunakan fungsi alert untuk menampilkan output ke jendela dialog. Nah, mari kita coba. Di sini kita telah membuat file bernama belajar variable.html. Setelah itu kita coba, kita sudah run di sini ya. Kita buka di browser, kita run, jadi muncul seperti ini. Ini hasilnya. Nah, di sini ada simbol-simbol. Di sini ada simbol plus. Ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsi ini untuk menggabungkan. Ini untuk menggabungkan, bukan untuk menjumlahkan. Jadi, ini adalah kalimat dalam string alert. Selamat datang kita gabungkan dengan variabel underscore name, yaitu siswa belajar. Nah, nanti di tampilan sini akan muncul seperti ini tadi ya, selamat datang siswa belajar di alert tadi. Begitu pula dengan dokumen write. Nama situsnya adalah string yang ditampilkan dari dokumen write dan digabungkan dengan tanda plus dengan variabel name siswa belajar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengisi ulang variabel. Contoh di sini kita mengisi ulang variabel visitor count. Nah, di sini kan jumlahnya 6.574. Saat kita save, jumlahnya 6.574. Dan jika kita tambahkan variabel seperti ini, kita tambahkan jumlah numbernya, tipe numbernya, dia akan berubah nilai jumlah pengunjungnya menjadi 10.234. Nah, begitu langkah-langkah dalam mengisi ulang variabel. Nah, untuk menghapus variabel, bagaimana cara menghapus variabel? Penghapusan variabel dalam JavaScript sangat jarang sekali dilakukan. Namun, untuk program yang membutuhkan ketelitian dalam alokasi memori, penghapusan variabel perlu dilakukan agar penggunaan memori lebih optimal. Penghapusan variabel dapat dilakukan dengan kata kunci delete. Nah, contoh kita buat variabel name menghilang. Oke. Ini saat kita tidak pakai tipe datanya di tipe variabelnya di depan tetap akan muncul ya. Tetap akan tidak ada error. Ya, seperti itu, tidak ada error. Tapi bagaimana cara untuk menghapus ini variabel ini? Ada caranya. Kalau kita ketik underscore apa ya? Menghapus variabel. Hapus variabel. Dia pakai underscore name siswa belajar, siswa belajar, seperti itu.
itu DP variabel. Kita tulis aja delete underscore name. Seperti itu. Jangan lupa jangan lupa semikolon. Kita save, lalu kita run. Nah, otomatis nama variabelnya dihapus. Makanya programnya error. Karena variabel di sini hilang, dihapus menggunakan delete. Seperti itu. Terus, apakah jika kita ubah variabel yang lain, kita hapus variabel yang lain, akan terhapus? Coba kita pakai var ya di depan. Kita pakai var, terus kita delete, kita seperti itu. Nah, dia tidak error. Tadi pas kita hilangkan var-nya, dia tetap jalan meski tidak ada var. Tapi saat menggunakan delete name, variabel name itu terhapus hingga programnya tidak jalan karena salah satu variabel dalam programnya hilang. Nah, seperti itu. Kenapa saat menggunakan var delete-nya tidak berfungsi? Nah, penghapusan variabel hanya bisa dilakukan pada variabel yang dibuat tanpa awalan, seperti tadi. Tadi kita kan hapus var-nya, tidak ada awalannya. Jadi pas kita menggunakan delete, otomatis variabel underscore name itu terhapus. Nah, sedangkan variabel yang dibuat dengan kata kunci var atau let akan dihapus otomatis. Seperti itu. Oke. Berikutnya, mengenal tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript. Ada tipe data string. Nah, tipe data string seperti ini. Siswa belajar berupa teks. Ada tipe data integer atau number, bilangan bulat di sini. Di jumlah pengunjung ini kita menggunakan tipe data number. Baru juga ada tipe data float. Tetapi kita tidak menggunakan di sini. Float itu tipe data bilangan pecahan. Dan tipe data boolean. True or false. Ada juga tipe data objek. Nah, JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya, kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel. Seperti pada bahasa C, C++, Java, dan sebagainya yang bersifat static typing. Nah, biasanya kan kalau di bahasa lainnya seperti C, C++, tipe datanya di awalan variabelnya, tipe datanya akan ditulis seperti var, seharusnya tipe datanya int. Visitor, baru kita tuliskan nama variabelnya, baru jumlah tipe datanya, inisialisasi tipe datanya. Seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan ini saja untuk menampilkan variabel. Hanya menggunakan var, tadi let, atau juga bisa tidak menggunakan itu. Itu dinamakan dynamic typing. Seperti itu. Karena JavaScript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengecek tipe data yang kita gunakan pada JavaScript? Kita bisa menggunakan type variabelnya di depan ini, kita bisa ganti menggunakan type
of, seperti itu. Kita ganti type of. Nanti kita lihat perbedaannya. Type of. Seperti itu, kita lihat perbedaannya ya. Kita run. Waduh, ini salah. Oh, bukan seperti itu penggunaannya. Oke. Untuk mengetahui tipe data apa yang kita pakai, kita bisa menggunakan type of, contohnya underscore name, baru type of apa is active, lalu tipe data type of visit. Oke. Kita run, kita ini. Nah, di sini cara untuk mengecek tipe data apa yang kita gunakan dalam program kita. Kita tinggal menggunakan type of atau kata kunci type of, dan berikutnya setelah type of kita gunakan nama variabel yang kita inisial variabel yang kita gunakan. Di sini underscore name is active. Nah, kita lihat pada bagaimana melihat tipe datanya. Kita buka pada konsol. Kita buka pada konsol, lalu kita tulis type of underscore name. Seperti itu.
Nah, bagaimana cara untuk mengecek tipe data? Nah, bagaimana cara untuk mengecek tipe data apa yang kita gunakan pada program kita? Kita bisa menggunakan kata kunci type of. Kita bisa menggunakan kata kunci type of pada konsol. Contohnya kita akan mencari tahu tipe data apa yang digunakan pada variabel name. Kita bisa lihat tipe data yang digunakan pada name. Oh, salah. Kita bisa lihat di sini. Type of is active. Nah, dia menggunakan boolean. Berikut tipe data yang digunakan untuk type of name. Untuk name, dia menggunakan string. Untuk visitor count, jumlah pengunjung, dia menggunakan tipe data type of visitor count. Dia menggunakan tipe data number. Seperti itu. Seperti itu cara mengecek tipe data apa yang digunakan. Kita tinggal menggunakan kata kunci type of, nama variabel, jangan lupa semikolon, dan kita ketikkan pada konsol. Seperti itu. Ada cara lainkah untuk mengenali tipe data selain menggunakan type of? Nah, kita bisa mengenali tipe data tersebut melalui cara penulisannya. Seperti itu. Contohnya, var name, dia kalau teks dia string. Kalau angka dia tipe datanya number. Kalau true or false dia tipe datanya boolean. Seperti itu. Nah, berikut ada aturan-aturan dalam penulisan nama variabel di JavaScript. Ada beberapa aturan penulisan. Nah, aturannya ada variabel tidak menggunakan angka di depannya. Jadi ini nama variabel ini tidak boleh menggunakan angka di depannya. Contohnya 32 visitor count, tidak bisa. Programnya akan error. Atau yang benarnya kita menggunakan 32 atau 34 pada belakang variabelnya. Tidak bisa di depan, bisanya di belakang. 32, tidak bisa di depan. Programnya akan error. Tapi bisa jika ditulis di belakang. Seperti itu. Yang benar seperti itu. Lalu, aturan yang kedua, ada penamaan variabel. Boleh menggunakan awalan underscore. Nah, seperti ini. Nama variabelnya tadi kan name. Terus saya tambahkan underscore karena aturannya bisa-bisa saja. Aturannya membolehkan saya untuk menambahkan underscore di depannya. Nah, jika kita ubah nama variabelnya menggunakan underscore di atas ini, otomatis kita juga harus mengubah nama variabel yang lain. Mengubah variabel yang kita udah tambahkan underscore-nya, kita harus ubah agar programnya tidak error. Nah, aturan yang ketiga, ada penamaan variabel dianjurkan menggunakan camel case apabila terdiri dari dua suku kata. Nah, camel case. Jika ada dua suku kata dalam
dalam program kita, contohnya di sini kan ada visitor count. Dia kan terdiri dari 2 suku kata. Oke, kita gunakan bahasa Indonesia agar kita lebih paham. 2 suku kata, jadi kita harus jumlah pengunjung. Harus ada huruf kapital di kata kedua, di suku kata kedua. Karena itu aturannya, jumlah pengunjung. Karena kita ubah di atas, otomatis kita juga harus ubah di bawahnya. Jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung. Jangan lupa untuk huruf kapital pada suku kata kedua. Seperti itu. Ya. Lalu aturan yang keempat, ya, 4, penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Dianjurkan. Hanya dianjurkan, tapi bisa juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Programnya bisa jalan seperti yang ini. Tetapi dianjurkan kita harus menggunakan bahasa Inggris, seperti